Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa selalu merahmati Buya. Amin, amin. Buya beserta keluarga dan para asitidnya dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, sehat walafiat. Amin. Ditambahkan nikmat iman, iman Islamnya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, terutama jalan dakwanya. Amin ya Rabb. Amin. Mohon izin bertanya Buya. Ya kan. Dalam kajian beberapa waktu yang lalu Buya pernah membahas masalah koperasi. Jadi kita ikut koperasi tetapi tidak mengambil SHU atau segala atau keuntungan lainnya gitu. Kan jatuhnya masih riba karena uang kita yang ditabung di koperasi itu dimanfaatkan untuk kepentingan peminjaman dan segala macam. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau di bank konvensional, kebetulan gaji saya ini di bank konvensional Bu ya. Jadi saya sudah dari bank konvensional itu saya minta bunganya dihapuskan gitu loh. Bunganya dihapuskan dan rekening saya setiap bulan saya tarik. Tapi masih ada sisa karena itu persyaratan di bank itu ada sisanya 10.000 gitu Bu ya. Itu gimana Bu ya, mohon penjelasannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mendengar ada seseorang seperti beliau ini bekerja di bank konvensional, maka yang perlu kita hadirkan adalah tidak ada orang yang sempurna di dalam menjalankan agama. Setiap orang ada kekurangannya. Tapi jangan sampai kita hanya melihat kekurangan seseorang, tapi kekurangan diri pun perlu kita lihat. Dan kita melihat saudara kita, dia sadar insyaf menghadiri majelis dan sebagainya, dia bekerja di bank konvensional. Maka yang perlu kita hadirkan adalah permohonan kepada Allah, semoga Allah segera entaskan dan pindah ke bank yang syar'i, yang penuh berkah. Ini, dan ingat jangan mudah mencaci orang yang masih berada di bank konvensional. Jangan mencaci. Sebab di antara mereka sudah banyak yang berada di bank konvensional, baik sebagai nasabah atau pekerja, mereka sudah niat hijrah. Bahkan ada suatu ketika ada orang nangis yang tidak pernah terkira. Waktu kita umroh, mereka ingin hijrah dari bank konvensional karena dia kerja di situ. Apakah orang seperti itu bisa dicela? Ya nggak bisa, dia menyesal kok. Kenapa nggak keluar? Buya, karena yang nyekolahkan saya adalah bank, kalau saya keluar saya harus bayar berapa ratus juta. Kan begitu? Kan ada? Jadi nggak bisa keluar dia. Dan termasuk Anda yang bertanya pun rindu untuk meninggalkan, buktinya takut riba. Itu iman di dalam hati Anda. Itu yang perlu dibesarkan, dipupuk. Takut kepada riba, dipupuk. Biarpun Anda masih dikubang riba, pupuk kebencian kepada riba, nanti Allah akan tolong. Yang bermasalah hanya satu manusia. Diingatkan malah dengan kesombongan, gitu kok, susah banget sih. Semuanya haram. Tidak akan ditolong oleh Allah. Sebab kita harus menyadari, kita berada di dalam kekurangan, tinggal kita sempurnakan diri kita. Maka berpikirlah mulai hari ini Anda untuk hijrah. Untuk hijrah, mencari tempat yang lebih bagus. Dan hijrah pun perlu waktu. Ada yang besok hari Anda mampu, dan mungkin minggu depan. Dan mungkin ada yang tahun depan. Ada yang berkata 3 tahun saya baru hijrah Buya. Kenapa? Yaitu tadi, kalau saya keluar sekarang saya harus bayar. Tapi Anda sudah berpikir, ingat Allah Maha Kasih. Tidak akan membiarkan hambanya. Siapapun yang berani meninggalkan yang haram, maka pasti kita harus yakin Allah akan ganti yang halal lebih besar dari haram yang kita tinggalkan. Kalau kita yakin. Baik, ini adalah masalah secara umum. Siapapun yang masih kerja di bank konvensional atau masih berurusan dengan bank konvensional, ketahuilah, bank syariah itu nanti tidak akan besar kecuali Anda yang mendukungnya. Satu. Yang kedua, iman di dalam diri Anda harus selalu Anda tumbuh suburkan untuk hijrah. Tapi hijrah tanpa mencaci. Sebab yang bekerja di bank konvensional banyak di antara mereka umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, doakan mereka agar hijrah dan hijrah. Dan jika Anda yang mendengar suara ini, termasuk orang yang masih bekerja di bank konvensional atau masih berurusan dengan bank konvensional, berfikirlah, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa. Hanya Allah yang Maha Kaya, bukan perusahaan bank tersebut. Maka rezeki akan Allah berikan kepada Anda dimanapun Anda berada. Tinggal sekarang mempersiapkan untuk hijrah menuju kemuliaan. Dan Allah sungguh Maha Kasih, dan harus tahu Allah juga Maha Pengampun. Yang lalu biar berlalu. Kita mau natap masa depan. Baik, adapun bagi siapapun yang masih bekerja di bank konvensional atau urusan dengan dunia konvensional, bagaimana dengan bunga yang selama ini diberikan kepada saya? Saya akan hijrah pokoknya. Sudah, ini harga mati. Akan tapi selagi saya belum hijrah, di saat saya punya uang di bank, apakah itu gaji saya atau uang yang deposit saya di bank tersebut,
akan tetapi setiap tahun ada bunganya. Bagaimana dengan bunga tersebut? Yang jelas niat hijrah dulu. Selagi masih Anda berada di kumbang tersebut, maka bunga jangan ditinggal. Tapi juga jangan dimanfaatkan. Kalau ditinggal, dipakai untuk apa nanti? Anda ambil bunga tersebut, tapi bukan untuk diri Anda, dan jangan diberikan kepada sesuatu atas nama Anda. Karena atas nama itu sama memanfaatkan. Karena ada namanya. Saya membantu. Akan tapi ambil bunga tersebut dan niati untuk tobat. Gunakan untuk sesuatu yang terhina. Anda mendapatkan pahala bukan dari uang tersebut. Anda mendapatkan pahala dengan kebencian Anda dengan keharamannya. Hah, ini uang bunga bank. Saya dapat bunga 50 juta. Ini adalah kotor. Ini adalah akan saya jadikan untuk benahi selokan. WC umum. Saya benahi semuanya. Tanpa ada yang tahu kalau Anda yang melakukannya. Mungkin Anda pura-pura buat kotak amal untuk pembangunan apa? WC umum di mana? Contohnya malam-malam Anda masukkan 50 juta. Besok pura-pura kaget, wah ada orang bantu 50 juta. Padahal yang memasukkan adalah Anda sendiri. Ketutup. Tapi kalau Anda dengan 50 juta uang riba berkata, insya Allah kamar mandi beres nih. Berarti Anda aku. Di saat Anda mengaku seperti Anda memanfaatkannya. Jadi ambil bunga tersebut karena memang Anda masih di situ. Kemudian ambil bunga dan gunakan untuk sesuatu yang tidak selokan dan sebagainya. Anda gunakan untuk itu yang tidak terhormat. Baik. Dan sebaik-baik hamba adalah insyaf. Dan ingat, tidak ada yang tidak sempurna. Sama Anda yang sudah berkerudung cantik, maka jangan sampai merendahkan orang yang belum kerudung selagi dia umat Nabi Muhammad. Tapi doakan. Kita sering mencaci dan mencela orang. Jadi ada dua sisi. Sisi Anda di saat melihat orang dalam kesalahan, pandang dengan mata kasih sayang. Doakan dan jangan sekali-kali Anda merendahkan siapapun. Ini pandangan. Pandangan sisi lain, jika memang itu Anda yang melakukan kesalahan, ingat, pintu maaf Allah sangat luas. Dan Allah Maha Kuasa. Seberat apapun Anda untuk hijrah, kalau Allah menghendaki, maka Anda akan hijrah. Maka banyaklah mengadu kepada Allah, ya Allah, entaskan aku dari kehinaan ini. Allah, aku susah sekali pindah, ya Allah. Nangislah setiap malam, minta. Mungkin seminggu akan dikasih, mungkin setahun akan dikasih, bahkan mungkin 5 tahun akan dikasih Anda. Dan kalau Anda serius, Anda tidak akan mati kecuali sudah tobat. Percaya. Kalau Anda serius, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Anda serius ingin menghindari dari riba. Ya Allah, setiap hari Anda nangis, Anda menyesal, tapi susah. Ketahuilah Anda tidak akan mati kecuali sudah tobat nanti. Inilah yang perlu kami hadirkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman. Memudahkan pintu halal. Mencukupkan kita dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab.